Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu saudara-saudaraku. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang diangkat dari Yakobus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-13 hingga 18. Demikian dikatakan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu tanda hubungan kita dengan Tuhan yang paling banyak kita lakukan dalam kehidupan kita adalah berdoa. Kita tahu doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Melalui doa, kita mengungkapkan suara hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan mendengar. Sesungguhnya pada saat yang sama ketika kita berdoa, Tuhan memperdengarkan suaranya kepada kita dan kita mendengar. Jadi ada komunikasi timbal balik antara kita dengan Tuhan untuk menyatakan hubungan yang erat, hubungan yang dekat, hubungan yang terikat, bahwa Dia adalah Allah kita dan kita adalah umatnya. Jadi sesungguhnya doa itu adalah pernyataan yang memperlihatkan kesetiaan, ketundukan dan ketaatan kita kepada Allah, Tuhan kita. Namun saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita setelah sekian lama kita menjadi orang percaya, apakah yang menjadi muatan atau isi dari doa-doa kita? Saudaraku, izinkan saya berasumsi. Semoga asumsi saya ini tidak terlalu banyak terjadi dalam kehidupan kita, sebab saya merasakan bahwa doa-doa kita acap kali bertumpu pada keinginan-keinginan kita, pada kehendak kita, pada kemauan kita. Kita menyusun ratusan ribuan daftar kebutuhan, daftar keinginan, daftar kehendak, lalu kita kumandangkan kepada Allah di sorga agar Allah berkenan mengabulkannya, supaya kita makin maju, makin makmur, makin sukses, makin sehat, hidup kita dipelihara, dijauhkan dari kejahatan, dan berbagai permintaan-permintaan yang kita lakukan. Kalau anak sekolah misalnya, dia akan berdoa supaya nanti kelak ketika dia ujian, dia bisa mendapatkan hasil yang baik dengan jawaban-jawaban yang dia peroleh. Atau seorang pedagang, dia akan berdoa agar dia mendapatkan banyak untung dari dagang dan usahanya. Atau seorang pekerja, dia akan berpikir jenjang karir yang terus semakin meningkat. Dan berbagai keinginan-keinginan yang pada umumnya selalu bertumpu pada lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi.
Sekalipun Yesus telah mengajar kita supaya kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Seberapa banyak di antara kita yang pernah berkata cukup? Terima kasih Tuhan. Tetapi di antara kita saya rasa kita terus menerus memohon, meminta supaya Tuhan memenuhi, memberikan berbagai keinginan-keinginan kita yang lebih lagi dan lebih lagi. Bahkan saudara-saudara, acap kali doa-doa kita juga bertumpu pada hal yang sesungguhnya kita tidak perlukan, yang sesungguhnya kita tidak membutuhkannya, tetapi kita terus mengejarnya dan memohon supaya Tuhan memperlakukannya kepada kita. Dan lebih sedih lagi saudara-saudara, ada orang berdoa memohon berkat kepada Tuhan agar hidupnya lebih baik, ekonominya lebih baik, jabatannya lebih baik. Pada saat dia sedang bermalas-malasan, pada saat dia tidak sungguh-sungguh melakukan pekerjaannya. Bukankah itu sesuatu yang kurang pas, saudara-saudara? Berdoa dengan sungguh supaya Tuhan mengabulkan keinginannya, tetapi dia sendiri tidak melatih kemampuannya agar Tuhan memberikan berkatnya lewat apa yang dilakukan. Saudaraku, hari ini kita mendengar pengajaran yang baik. Bagaimana seharusnya kita berdoa? Sebelum pengajaran ini, Yakobus telah mengingatkan umatnya. Saya akan baca peringatan ini kepada kita agar kita bisa lebih mendalami apa yang diinginkan oleh Tuhan kepada kita lewat teks ini. Dari Yakobus 4 ayat yang ketiga disebut begini. Kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Doa-doa yang bertumpu pada hawa nafsu akan merusak pendoa itu sendiri. Nafsu berkuasa, nafsu menentukan, nafsu untuk memperoleh lebih daripada orang lain, nafsu untuk menguasai berbagai hal. Itu akan merugikan pendoa itu sendiri. Oleh karena itu Yakobus mengarahkan kita untuk berdoa yang lebih baik. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Menyadari keadaan, menyadari diri, menyadari problema dasar kehidupan, supaya kehidupan itu bisa berjalan baik, itu yang pertama. Jika ada orang yang menderita, baiklah ia berdoa. Memohon kepada Tuhan agar dia mendapatkan kekuatan menghadapi penderitaan itu, dan penderitaan itu tidak mengalahkannya. Sebab ketika Tuhan berada dalam kehidupan kita yang menderita, kita bisa menghadapinya dan kita bisa bersuka cita dengan Tuhan. Sama indahnya saudara-saudara, bila ada orang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi, mengungkapkan sukacitanya itu lewat pujian, lewat nyanyian, lewat lagu-lagu yang indah, yang membuat kesenangan bagi dirinya dan bagi orang lain juga. Apa maksudnya ini bagi kita, saudara-saudara? Sebagai orang beriman, kita perlu menyadari, mengenal, memahami diri kita, memahami problem-problem kita, memahami tujuan hidup kita,
memahami persoalan-persoalan yang terjadi di dalam diri kita, masalah-masalah yang ada di dalam diri kita. Dalam teks ini yang ketiga dikatakan, kalau ada orang yang sakit, baiklah dibawa dia kepada penatua. Lalu penatua itu berdoa, kemudian minyak dioleskan, dia akan sembuh. Real, nyata problemnya. Ada derita, ada yang sakit. Itu adalah realita kehidupan yang membangun hubungan dengan Tuhan, yang membangun persekutuan dengan Tuhan. Jadi rasa derita, gembira, atau sakit tidak pernah memisahkan kita dari Tuhan. Justru keadaan ini akan melatih kita makin dekat kepada Tuhan, melatih kita makin terikat kepada Tuhan, melatih kita menikmati kasih dan anugerah Tuhan itu. Bila orang sakit itu, bila orang yang menderita itu berdoa dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melakukan sesuatu kepadanya. Kalau dia sakit, akan sembuh. Kalau dia menderita, dia akan mengalami kekuatan. Tetapi lebih daripada itu, katanya saudara-saudara, inilah sesuatu yang indah dalam doa, saudaraku. Ketika kita mengizinkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita, akan terjadi yang demikian. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi ketika kita berhubungan dengan Tuhan, kemanusiaan kita itu akan ditingkatkannya lewat pengampunannya yang besar. Dosa orang yang menderita itu pun akan diampuni. Dosa orang yang bergembira itu pun akan diampuni. Dosa orang yang sakit itu pun akan diampuni. Itulah indahnya berdoa, saudara-saudara. Jadi dampak dari doa kita itu tidak terletak hanya pada apa yang kita minta saja dan kebutuhan kita saja. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan akan lakukan kepada kita. Yang terpenting, saudara-saudara, katanya bagi kita, hendaklah kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, sebab doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Besar kuasanya, saudara-saudara. Doa yang benar bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Dan para pendoa selalu mempunyai ruang yang baru, ruang persekutuan yang baru, yaitu hidup saling mengampuni, saling menerima, saling menguatkan, saling menopang. Itu yang diharapkan terjadi pada kehidupan kita, orang yang berdoa. Jadi doa-doa kita, saudara-saudara, harus keluar dari egosentris, harus keluar dari keinginan pribadi. Orang sakit itu bahkan dia disembuhkan, dosanya juga diampuni, dan kita juga diminta saling mengampuni. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita dengan berdoa untuk doa yang benar, saudara-saudara. Perhatikanlah, saudara-saudara, apa yang dikatakan dalam doa yang diajarkan kepada kita, khusus mengenai permohonan untuk kebutuhan manusia. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami, itu artinya saudara dan saya, kita dan orang lain, semua orang. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami, saudara-saudara, tidak disebutkan melulu berikanlah aku. Lalu permintaan selanjutnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami, saudara-saudara, doa-doa itu mempunyai kualitas persekutuan, mempunyai kualitas kami sebagai anak-anak Tuhan.
Mari saudara, lambat atau cepat, latihlah diri kita. Berdoa untuk persekutuan, tidak berdoa untuk keinginan pribadi, untuk keinginan sendiri. Bayangkan saudara-saudara, kalau saudara makan dan yang lain tetanggamu lapar, kebahagiaan apa yang kau peroleh? Bayangkan saudara-saudara, ketika kawanmu yang lain berdosa, kau diampuni dosanya, kehidupan apa yang akan terjadi dalam persekutuan kita? Itu sebabnya ampunilah kami. Dan itu membuka ruang yang baru bagi kita untuk saling mengampuni. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Atau mungkin bisa kita formulasi dengan cara yang lebih enak kita dengar. Bawalah kami bukan pada pencobaan. Tuhan membawa kita bukan pada pencobaan. Jadi kami, bukan hanya diri kita. Jadi jangan hanya membebaskan diri kita. Janganlah bawa aku ke dalam pencobaan. Janganlah, jauhkanlah bahaya yang daripadaku. Berikanlah aku ini, jauhkanlah yang ini. Hanya aku. Tetapi Yesus mengajar kita, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami, bukan hanya Bapakku. Persekutuannya saudara-saudara. Itu sebabnya ketika derita hadir, ketika kegembiraan hadir, atau ketika sakit hadir, seperti dalam teks kita ini saudara-saudara, kita berdoa bersama, bernyanyi bersama, dan saling mengampuni dosa antara yang satu dengan yang lain. Rindukanlah sukacita bagi orang lain juga, sama seperti rindumu sukacita terjadi pada dirimu. Rindukanlah juga berkat terjadi pada orang lain, sama seperti berkat yang terjadi kepada dirimu. Bila kita, saudara-saudara, saudara dan saya, mendapatkan kegembiraan ini, mendapatkan berkat ini, hidup kita akan enak berjalan bersama, beriringan. Sama-sama menikmati kegembiraan, sama-sama menikmati kesulitan, sama-sama menikmati berkat Tuhan. Marilah kita menghindari kegembiraan di atas derita orang lain. Marilah kita menghindari sukacita di atas kesedihan orang lain. Apalagi saudara-saudara, jangan pernah merindukan saja kesulitan orang lain. Apalagi menciptakan kesulitan bagi orang lain. Merindukan saja, memikirkan derita bagi orang lain saja, itu sangat buruk saudaraku. Memikirkan supaya yang buruk terjadi pada orang lain saja sudah buruk saudaraku. Apalagi kalau saudara melakukannya. Tindakanmu membuat orang lain menjadi buruk. Betapa menyedihkan saudara-saudara. Tetapi marilah, seberapa besar kita bisa melakukannya bersama-sama, mewujudkan kehendak Tuhan, agar kegembiraan bersama terjadi. Kalau kita harus menghadapi derita, menghadapinya secara bersama. Kita sama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan. Maka doa-doa kita itu menjadi doa yang mewujudkan kehendak Allah, bukan doa-doa yang mewujudkan kehendak dan keinginan kita. Kiranya kehendak Allah terjadi atas diri kita, dan doa-doa kita berada dalam terang kehendak Allah, sehingga kita boleh berkata, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu atas kami. Amin.